Tapi saya diajak ke salah satu warkop dekat pabrik. Kita ngobrol-ngobrol. Nah dia cerita di salah satu dari 8 itu senior saya ngomong, katanya, lu hati-hati deh. Lu tahu nggak, di sini sebenarnya udah banyak yang apa bisa dibilang meninggal lah di sini. Nanti bakal terjadi sama si Anjar, kemungkinan bakal terjadi sama lu. Saya itu langsung shock kan, maksudnya gimana? Saya bilang kan, ini dia adalah korban ke-6 di lantai 3 ini. Saya naruh, tapi di dekat dupanya itu yang saya lihat ada pas foto close up beberapa orang melingkari itu, dan itu belum sampai melingkar. Itu belum sampai melingkar, mungkin belum sempurna ya. Belum melingkar, baru setengahnya. Jadi mungkin 6 orang ini. Nah ini ada salah satunya teman saya, si senior saya Mas Anjar ini ada di sini. Saya ingat sebelah kanan waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Aryo. Ya, terima kasih Bang Aryo udah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi Bang Aryo ini katanya punya pengalaman mistis ya. Iya betul Bang. Nah, itu tentang apa nih Bang? Boleh di spill sedikit dulu aja kisi-kisinya yang mau Bang Aryo ceritain ini nanti. Iya, waktu itu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan cat di daerah Bekasi Bang, yang dimana seringkali memakan korban jiwa Bang, bahkan bisa dibilang tumbal Bang waktu itu. Iya. Oke, banyak korbannya ya. Iya Bang. Oke, kalau gitu disimpan dulu aja Bang Aryo ceritanya, kita lanjut setelah ini ya. Iya. Tapi sebelum Aryo menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Aryo udah siap buat cerita? Bismillah Bang. Bismillah ya, aman ya. Grogi banget soalnya. Mudah-mudahan gak ada gangguan ya. Iya. Oke, silahkan kalau gitu Bang Aryo. Ya, jadi waktu itu saya sebelum kerja di situ, saya bekerja di salah satu perusahaan juga. Kemudian selama sekitar 6 bulan saya habis kontrak. Nah, akhirnya di saat itu mencoba untuk mencari pekerjaan lagi. Gimana caranya? Akhirnya dari informasi dari temen waktu itu kan, temen bilang ini ada lowongan nih katanya gitu di salah satu pabrik cat. Nah kebetulan temen ini kerja di samping pabrik tersebut, ada pabrik juga kayak gitu. Nah terus dikasih alamatnya, saya suruh ngepostin ya, saya langsung kirim pos waktu itu. Nggak nyampe seminggu, nggak nyampe lah, kurang lebih 3 harian dipanggil tes dengan berbagai macam tes yang cukup rumit. Karena itu kan dia juga udah bilang temen kayak ini perusahaan cat, nantinya pasti tesnya bakalan sulit. Kalau emang nanti bisa lolos ya itu sebuah gift lah, hadiah dari Tuhan, mudah-mudahan lu masuk katanya gitu. Nah kemudian ya benar, nggak nyampe
1 minggu dipanggil tes pertama, kedua, sampai tes kesehatan yang cukup ketat waktu itu karena memang di situ perusahaan kimia, jadi nggak boleh sembarangan untuk merekrut orang. Nah itu pun dari sekian puluh orang akhirnya saya salah satu yang lolos di bagian, awalnya di bagian QC, cuman akhirnya karena dari sana butuh di bagian produksi, emang lagi banyak, jadi ya saya pilih ke bagian produksi gitu. Nah kemudian awal mula kerja di sana itu sehari 2 hari ya nggak ada masalah. Oh ya sebelumnya shiftnya di situ tuh masih satu shift, jadi masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Oke. Jadi belum ada shift-shiftan yang di saat itu di tahun 2010 kejadiannya belum ada. Dan terus juga di situ enaknya dia cuman masa percobaan 3 bulan, setelah itu langsung karyawan. Saya juga agak aneh sih, kok bisa ya gitu kan, cuma 3 bulan langsung jadi kartap. Nah terus di situ saya masuklah ke bagian produksi. Jadi secara layout ini gedungnya kawasan satu pabrik ini cukup luas di depan parkiran, terus kanannya ada pos security kalau dari dalam ya. Nah itu dilihatnya dari luar tuh ada 3 gedung 1, 2, 3. Nah kalau untuk yang gedung 1 ini sama gedung 2 memang untuk khusus produksi, dan ada kantornya di lantai 1 gedung 1 itu khusus kantor doang. Di lantai 2-nya baru processing, lantai 3 juga sama. Nah di gedung 2-nya ini ada produksi juga, tapi untuk beberapa warna yang enggak terlalu familiar biasanya kalau di sana bilangnya. Tapi tetap ada produksi, ada penyimpanan juga di situ. Nah di gedung 3 ini adalah 3 lantai. Lantai pertamanya loker, keduanya aula, ketiganya juga aula juga. Cuman kita biasa di lantai 3 gitu. Untuk kegiatan habis ganti baju gitu kan, di loker kita biasa ada senam. Belum mulai kerja di lantai 3 baru kita bergerak ke gedung 2 atau gedung 1. Nah terus waktu di gedung 1 ini saya ditaruh di lantai 3. Nah di lantai 3 ini produksinya itu adalah cat yang bisa dibilang yang warna apa ya, warna-warna terang gitu, warna kayak misalkan warna dasar merah, biru, hijau, kuning, itu kita produksinya di lantai 3. Kebetulan di bagian saya di saat itu. Untuk lantai 2-nya untuk cat khusus warna hitam biasanya. Nah terus warna putih juga ada di situ, tapi separuh-separuh bagiannya. Ada laboratorium juga, ada tempat buat pengujian hasilnya, apakah itu sesuai atau tidak. Untuk ngecat juga ada di situ. Semuanya prosesnya ya dilakukan di paling banyak di lantai 2 dan di lantai 3 sih. Lebih banyaknya ke situ. Nah, untuk di lantai 1 di belakangnya office itu ada untuk packing. Di situ packingnya kita masih manual sih jatuhnya. Jadi di situ sebenarnya perusahaan Jepang, tapi untuk mesinnya itu paling sekitar 40%, 60%-nya tenaga manusia semua kayak gitu. Nah terus awalnya saya masuk pagi waktu itu kan, di saat itu masuk pagi, hari kedua juga sama masih pagi. Nah di saat awal-awal sih nggak ada yang gimana, nggak ada yang aneh-aneh gitu, maksudnya nggak ada yang, ya biasa aja layaknya orang kerja, masuknya pagi pulang sore gitu kan, kayak orang kantor lah, padahal kita kerjanya kuli kan gitu. Nah terus di hari ketiga, hari keempat kebetulan hari Kamis bang. Terus pas hari Kamisnya itu
Saya ke bagian lembur sampai sekitar jam 12 waktu itu, hari Kamis awal mulanya. Nah di hari Kamis itu kita lembur, saya itu sendiri di lantai 3 ini. Oh ya, sebelumnya di lantai 3 ini, di ruang lingkup kerja saya itu ada sekitar luasnya 200 meter. Itu saya sendirian kerjanya di situ. Banyak di situ material-material, kayak namanya ini kan perusahaan kimia, pasti ada kayak drum di situ. Ada cairannya di dalamnya untuk mencampur segala macam sampai akhirnya jadi cat yang bisa keluar warnanya kayak gitu. Nah terus jam 5 itu harusnya kan pulang. Ternyata senior saya bilang, kamu lembur ya hari ini, gantiin saya kurang enak badan sepertinya, kata dia gitu. Oh ya udah, saya bilang iya mas, lanjut aja, hati-hati ya, dia gitu. Iya. Nah terus nggak lama, sekitar mungkin setengah jam ya, dia naik lagi ke atas, ngomong ke saya, mesenin tuh, kan baru hari keempat nih kerja. Dia ngomong katanya, kerja di sini baik-baik, kerja yang bener, hati-hati. Kalau ada yang aneh-aneh nggak usah dipikirin, kata dia gitu. Saya sempat mikir kayak, ada yang aneh-aneh, terakhirnya kan gitu ya, ada yang aneh-aneh jadi pikirin. Udahlah, namanya juga pabrik, saya mikir kan kayak gitu. Ya udah, berjalan aja kerja seperti biasa. Kerja lagi ya, sekitaran awal-awalnya itu pas sekitar isya lah, maghrib mulai berasa nggak enak nih, karena security kan naik ke atas, info tuh bilang, ini kita ada lift barang. Jadi di dalam tadi itu di lantai 3, di sebelah ujungnya itu sebelah kiri ada gudang. Itu mereka udah pulang jam 5, pasti udah bubar. Nggak ada yang kerja di gudang itu untuk supply ke kita produk, barang material. Lift ini ternyata dikunci jam 6 sore, itu dikunci. Security info ke kita, ke saya maksudnya, soalnya sih di sini sampai mungkin jam 11 jam 12 malam. Ini saya kunci ya, tapi ntar lewat lift bisa, lewat tangga bisa, kayak gitu. Karena lift sebelahnya tangga, nah sebelahnya ada tempat cuci tangan kayak wastafel gitu, lumayan besar. Nah, kemudian mulailah kerja, karena emang beliau udah pesen kayak gitu juga, dan dia juga bilang hati-hati, sama seperti senior saya sebelumnya, hati-hati kerja di sini. Kalau ada yang aneh-aneh gak usah dipikirin. Sama juga kata ini security ngomongnya kayak gini juga, makin gak enak kan di situ. Karena saya pikir ya udahlah gitu, saya juga udah terlalu pengap juga di situ kerjanya. Udah pakai seragamnya safety, sepatu berat, pakai helm, pakai masker tertutup, pakai kacamata juga, pokoknya lengkap banget tertutup. Jadi kayak udah deh, nggak usah dipikirin lah, udah capek kerja begini, biarin aja. Nah sampai kira-kira mungkin sekitaran jam 8 ya waktu itu, jam 8 awal-awalnya tuh kayak gangguan kecil-kecil gitu. Contoh kayak misalnya ada di situ kan banyak banget bekas-bekas bautnya, bekas baut, entah bekas troli atau apa. Di situ ada troli banyak, ada drum banyak. Awalnya nimpuk, kayak ada suara orang nimpuk ke troli kan, dia troli tapi bentuknya kayak tangki gitu. Otomatis kalau kosong kan pasti bunyi, ya kan, bunyi teng aja. Saya diemin awal-awalnya, saya biarin aja. Terus lama kelamaan udah 2 kali tuh, saya inget banget, saya cuci tangan kan di jendela ya, di wastafel itu depannya ada jendela. Saya ngintip keluar,
biar ada udara karena terlalu pengap kan di situ udaranya. Saya buka aja. Nah terus kembali lagi kerja lagi segala macem. Udah mulai yang troli bergeser di situ. Terus mana ada produknya lagi, bergesernya aneh. Jadi kayak biasanya kalau bergeser mah paling cuman beberapa senti gitu ya. Ini geser sampai deket lift, bergerak sendiri antara ngeh nggak ngeh. Di saat itu berjalan tiba-tiba sampai ke depan lift. Kata saya, lah kok ini troli ada di depan lift padahal ada produknya. Cuman saya di saat itu mikir besok saya mau coba tanya ke bagian maintenance kan ada, apakah nih lantainya kurang level, saya mikir ya, jadi terlalu miring atau emang nih trolinya bermasalah jadi sering remnya nggak bisa atau gimana. Udah mikirnya ke situ. Tapi pas saya diamin makin jalan, katanya lah ini saya balikin lagi ke tempatnya lagi, ke parkiran trolinya lagi. Nah terus di situ masih ada suara-suara tuh, suara kayak ada yang nimpuk gitu kan. Terus ada suara ketawa cewek gitu kan. Saya mikirnya di saat itu, nah di sini kan karyawannya laki semua, lagi pula ini udah di jam 9-an, kok ada suara cewek ya? Mikir lagi positif. Saat itu ngelihat jendela kebuka, oh mungkin pabrik sebelah kan gitu, banyak kan karyawan ceweknya. Udahlah biarin, nggak ada apa-apa. Sampai malam ya masih gangguannya begitu-gitu aja. Jam 11 malam security, yang sangat saya ingat waktu itu security datang. Ya ternyata setelah di ini saya apa ya istilahnya telusuri, ternyata bukan dia security. Jadi dia datang bawa map, dia nanya ke saya, Mas pulang jam berapa? Ya gitu kan. Mungkin setengah 12-an Pak, atau jam 12, bentar lagi juga udah kok, lanjut besok. Nggak ngomong nggak apa, dia diem aja. Oh ya udah, kan keluar langsung dari situ. Tapi saya juga nggak ngeh di saat itu, kok dia mencet lift, sedangkan kuncinya tadi kan udah dikunci ya, infonya. Dia pencet lift dan dia turun naik lift itu. Lah, kata saya lagi nyatet laporan malam itu kan. Jadi di ujungnya ruangan itu ada meja. Meja itu ya buat kita bikin laporan untuk yang kerja di situ, di lantai itu. Dan saya lihat security pencet lift, ya dia naik lift. Sedangkan tadi kan kuncinya juga di situ, lantai 3, ada di samping. Oh mungkin bawa kuncinya kali ya. Ya masih positif terus, positif nggak gimana-gimana. Ya udahlah gitu, udah malam juga udah gak enak hawanya. Maunya bener-bener beda, nyium-nyium bau-bau, ada yang ntar wangi, ntar bau busuk. Di saat itu kayak nggak mungkin aja dalam satu pabrik besar gitu ada bau busuk. Kalau wangi oke, mungkin salah satu produknya bikin wangi. Tapi kalau bau busuk ini dari mana? Gitu. Jadi sempet ya udahlah, udah gak enak, mending gue balik aja deh gitu. Akhirnya hari itu kita selesaiin untuk pulang, kembali ke locker. Nah di locker juga sama. Jadi waktu itu masuk locker, pas lagi masuk locker itu kan kondisi udah kosong, udah sepi, lampu juga udah sebagian yang banyak yang mati. Jadi di dalam locker itu ada tempat shower buat kita mandi atau buang air besar, dipisah-pisah gitu kan. Ada berapa blok, jadi kayak mode kayak stadion gitu. Terus ada suara orang mandi, ada yang mandi. Nah saya mikir ya, lagi-lagi karena saya baru berpikirnya yang positif dong. Masih oh ada yang mandi, mungkin siapa kan gitu, senior atau gimana. Nah kebetulan di jajaran locker itu juga saya ngelihat ada locker yang terbuka. Nah, sebut saja itu senior saya, namanya Anton.
Nah si loker Mas Anton ini kebuka. Saya nggak tahu kan dia di bagian apa awal-awalnya. Oh ya udah, lokernya Mas Anton kebuka di pojok nih lokernya. Masih ada namanya juga, masih ada. Oh ya udah, saya pikir ada temennya nih malam-malam kan buat ganti baju. Ganti baju, saya nggak ke kamar mandi, langsung aja pas lewat saya ngeliat ada orang dari kamar mandi pakai celana pendek gitu kan, selesai orang mandi nyapa baru pulang. Iya mas, biasa lembur. Oh gitu, emang kalau lantai 3 mah lembur terus. Iya, saya duluan. Saya yang ngomong kayak gitu. Pulang lah saya, nggak kepikiran apa-apa. Ya udah, temulah hari esok, hari Jumat. Hari Jumat saya coba nanya akhirnya sama yang senior saya, kan masih dampingin saya tuh waktu itu. Sebut aja Mas Anjar. Mas Anjar, ini tadi malam saya laporannya udah ngerjain ini gitu kan, soal kerjaan tuh di atas. Saya bilang tadi saya ketemu malam tuh, ketemu Mas Anton, lokernya juga kebuka. Dia habis mandi sih, saya mau pulang. Dia langsung ngeliatin saya. Anton bukannya, dia belum cerita waktu itu. Oh ya udah, kenapa mas, saya bilang gitu kan. Mas Anjar kenapa? Enggak apa-apa tadi gitu kan. Udah kerja lagi, udah nggak usah mikir macam-macam kamu kan, kurang istirahat kali, kerjalah. Temu sore saya disuruh lembur lagi. Di saat itu disuruh lembur lagi, ya lembur lagi aja kata saya gitu kan. Saya bilang lagi, Mas Anjar nih saya lembur lagi aja ini, saya bilang gitu. Bisa nggak sih diganti kayak hari besok dah seharian nih, hari Sabtu, saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa deh sampai malam. Nggak bisa tadi ya, soalnya Sabtu besok harus libur. Sabtu Minggu kita istirahat karena udah lembur setiap hari. Ini kan ngejar target, jadi dijelasin bahwa ini kalau mau akhir bulan emang kayak gini, kita harus ngejar target, achievement dari produksi, biar gimana ya sampai malam harus dikerjain. Ya udahlah, saya pikir kan ya udah nggak apa-apa, besok berarti kita libur. Iya tapi hari Minggu kita masuk setengah hari, ya saya sama aja kerja juga gitu kan. Nah terus di hari Jumat saya lembur juga sama dia, tapi kebetulan lembur sama dia, cuman dia itu sampai jam 9, saya ngelanjut sampai jam 12 lagi di saat itu. Beliau ini emang saya lihat tipikal orang yang bekerja keras ya, kerja keras, ulet, dan nggak pernah ngeluh apa-apa sih. Kayak mungkin dia punya penyakit apa atau gimana, selama ini dia nggak pernah ngeluh, nggak pernah cerita seperti apa. Cuman dia pesannya itu tadi, kerja di sini ya baik-baik, hati-hati, kalau ada yang aneh-aneh gak usah dipikirin. Itu yang selalu saya ingat, kayak gitu dia ngomong. Sampai akhirnya kita kerja biasa lagi. Dia sendiri yang kayak orang tiba-tiba saat lagi kerja tuh kayak lari ketakutan gitu, lari ketakutan ke arah meja kan. Saya lagi bikin laporan di saat itu, lagi nulis. Saya bilang, Mas Anjar kenapa? Terus kata dia, nggak apa-apa, itu biasa. Biasa apaan? Nggak apa-apa, masih nutupin saat itu. Nah dia kerjanya ke kiri, saya mah ke kanan, tetap di situ. Dia tadi dari arah kanan lari ke depan meja kan. Akhirnya saya kerjanya di sana sebelah kanan, dia sebelah kiri, lagi proses mixing waktu itu. Saya di kanan lagi proses nuang produk, nuang apa, material. Di saat itu kita nuang material, tinggal nanti di mixing di sana. Nah, itu saya ngelihat ada sosok hitam besar, ya saya dibilang gimana ya, matanya merah, terus
bertaring gitu. Enggak, saya juga nggak ngerti ya itu datangnya dari mana. Ya saya pas nengok, jadi saya lagi ini kan ada alatnya nih. Si trolinya si apa namanya, drumnya dijepit, itu diangkat, kita puter kayak semacam dongkrak. Pas saya nuang ke apa tadi trolinya itu kan yang kosong, sekali belum, kedua kali kata saya kok ini yang saat itu saya lihat ada kayak bulu, mungkin segini ya, jatuh di situ kan. Loh ini bulu apa? Saya pikir kan, bulu dari mana? Saya ambil sekali, jatuh lagi, saya ambil lagi. Orang waktu itu si materialnya bentuknya bening kan, maksudnya warnanya bening, otomatis nanti bakal kelihatan kalau nggak kita ambil. Saya ambil 2 kali, ambil lagi, lah saya kumpulin, kok bulu orang segini panjangnya, sekitar satu ruas jari tengah lah segini. Terus saya kumpulin, baru terus saya nengok kanan, penasaran karena posisi itu di pojok pas nuangnya prosesnya. Pas saya nengok kanan, yaitu saya ngelihat sosok tinggi besar, bulunya banyak banget, lebat, matanya merah, bertaring. Ya dia ngeliatin kayak orang mau nerekam gimana kan. Di saat itu bisa kabur, langsung lari ke sandung, pingsan saya. Di saat itu udah nggak sadar lagi lah ibaratnya. Ya saya bangun udah ada di dalam klinik sama si Mas Anjar itu berdua. Si Mas Anjar nanya, kamu kenapa? Diganggu ya, kata dia gitu. Lah udah mulai nih, dia mulai cerita. Iya mas, saya bilang itu. Yang hitam, kata dia. Itu tadi saya dari sana, makanya saya lari. Kayak mau makan orang, kata dia gitu kan. Iya bener. Ya udah, kamu pulihin aja. Udah kita stop aja nih jam 9-an. Saya juga kan emang izinnya sampai jam 9, kamu sampai jam 12. Udah nanti saya ngomong sama security, biar nanti kita pulang bareng, kata dia gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa mas, emang saya juga udah capek juga. Mungkin karena pikiran kali atau gimana, saya masih mikir gitu. Enggak, dia jawab gitu. Emang kamu bener itu ngelihat. Aduh, tambah ngerasa yang ini ada apa sih. Udah, pas itu saya pulang bareng sama beliau nih ke loker bareng, ganti baju bareng. Nah terus saya ngomong tuh yang soal loker Mas Anton. Saya bilang, itu lokernya Mas Anton kan ya? Iya, kenapa? Kata dia gitu. Masih ada isinya. Masih sih baju-bajunya, emang belum sempat dibalikin ke kampung juga, kata dia gitu. Kenapa emang? Itu yang kemarin saya cerita, lokernya kebuka gimana, kata dia. Nih kita coba, emang kekunci. Di saat itu lokernya nggak ada. Ya gimana bukanya, namanya kekunci kan. Aduh, kata saya, iya jadi kunci kemarin benar-benar kebuka, kata saya kan. Udah, mendingan kita buru-buru deh pergi dari sini. Maksudnya ya pulang, kata dia gitu kan. Pulang pas banget saya ngeluarin motor, senior saya juga ngeluarin motor, pas banget di depan pintu. Tiba-tiba pintu gerbang nih ada motor kenceng, langsung ngehajar pos security. Waduh, kata saya pikir nggak kenapa-napa, tapi emang orangnya langsung kejang-kejang situ, buar aja. Lah, kok bisa sih ada motor tiba-tiba ke sini? Ya kayak nggak tahu itu orang kenapa gitu kan. Jadi dia bonceng 2, cowok sama cewek. Nah yang ceweknya nih sempet sadar, cowoknya mau udah kejang-kejang di situ, dibawa ke rumah sakit, dievakuasi. Saya baru banget pulang itu. Terus saya ngelihat kayak gitu kan, ya sedikit saya bantu dulu kan. Dari pabrik juga akhirnya ngeluarin ambulan, nelpon juga ke pihak rumah sakit terdekat untuk ngelakuin evakuasi. Mau dikeluarin yang ini, ambulan dari kita, kata security nanti dulu, biar dari luar aja.
Ya udah biar taruh sini aja di pinggir. Jadi di pinggir pos itu dijajarin berdua nih. Tapi si ceweknya sih masih agak-agak sadar gitu, agak-agak sadar. Sempet saya nanya, Mbak ngantuk ya, saya tanya gitu, si masnya ngantuk. Dia kata dia, enggak mas, tadi ngelihat ada orang nyebrang, kayak bayangan hitam nyebrang, laki-laki. Kita ngindar, ternyata malah nabrak tembok gitu. Ini pacar saya gimana tadi? Tenang, ntar dibawa, ada pihak rumah sakit ke sini, biar ntar langsung di apa ya, coba dilakukan tindakan lah, dia bilang gitu. Masnya siapa? Saya yang kerja di sini, saya baru mau pulang karena ngeliat kejadian gini kan nggak mungkin saya langsung pulang, dia bilang gitu kan. Ya udah saya pulang, udah saya tinggal ya, saya bilang mudah-mudahan sehat masnya gitu. Tapi mas udah kayak gini kondisi ya, saya nggak tahu, saya bukan ahlinya, saya bilang gitu. Ya udahlah, saya langsung buruan jalan pulang aja, buru-buru pulang sambil campur aduk pikiran saya di jalan, kok ada aja ya kejadian tadi begini. Terus tadi ada keterangan dari si ceweknya, luka-lukanya nggak terlalu parah, cuman ya lemas gitu, mungkin dia shock. Dan dia sempat ngomong pas saya tanya kenapa kok bisa begini, kata dia ngelihat dia sendiri yang dibonceng, ngelihat ada dia ngindarin orang nyebrang, nanti pas banget di depan pabrik. Jadi dia pikir itu karyawan, takutnya dia nabrak. Ternyata malah dia yang nabrak kan gitu ke pinggir. Jadi ya itu salah satunya. Nah terus esok harinya masuk pagi lagi kan pastinya. Saya tanya security, Pak yang kejadian semalam tahu nggak? Oh iya itu mutasi yang dari masuk malam. Emang kenapa mas? Nggak apa-apa pak, mau nanya itu yang tadi malam kondisi gimana ya? Wah itu saya bersihin darahnya nih semua, tadi pagi nih masih basah katanya. Aduh, saya bilang di sini semua pak. Iya kan dijajar di sini kan di pos. Iya pak. Terus yang si cowoknya gimana? Saya bilang, wah itu parah. Jadi padahal pakai helm dia, tapi ternyata gerotak ya jatuhnya ya. Ya meninggal di tempat jatuhnya. Kayak gitu, meninggal di tempat. Si ceweknya ya cuman luka-luka ringan aja sih, patah tulang segala macam, cuman ya itu si cowoknya akhirnya meninggal pas di perjalanan rumah sakit, di ambulan meninggal. Ternyata kayak gitu. Jadi tanpa alasan jelas, yang pasti kata dia ada yang nyebrang dari dalam, padahal kan saya pulangnya sebelum dia nabrak. Logikanya kan gitu, nggak mungkin kan, bisa dia duluan nabrak baru saya, kan nggak mungkin. Pokoknya di luar ini saya kan udah, saya pikir cuman ya udah tadi habis kejadian gitu terus kayak gini, kerja jadi makin gak nyaman saat itu kan. Mana masih target harus tetap lembur. Nah, waktu itu malamnya pas sore mau pulang ya tetap aja didatengin lagi sama supervisor saya. Dia bilang, Mas Aryo lembur lagi ya hari ini. Kalau si ini Mas Anjar kayaknya mau ada apa namanya check up. Oh check up, iya pak, iya siap. Benar tuh, dari jam 3 kejadiannya, mau jelang pulang kan jam 5 bang. Nah terus jam 3 ini dia cuci muka. Yang saya perhatiin dia cuci muka di wastafel. Gak lama dia muntah. Terus saya lihat muntahnya keluar darah, tapi darahnya agak aneh ya. Di saat itu yang saya lihat kok keluar kayak, maaf ya ini agak gimana ya, keluar kayak belatung. Ya, saya lihat keluar kayak cacing, ya mungkin panjang-panjang lah ya, kayak cacing tanah gitu. Kok bisa ya? Di saat itu saya mikirnya mungkin dia mikir sempat kayak jangan-jangan guna-guna orang nih. Ini senior saya, ada yang nggak suka kali gitu kan. Waduh, nggak tega juga ngelihatnya. Udah tuh dia langsung pingsan, jatuh di deket wastafel, dia jatuh. Akhirnya kita info ke security, dibawalah ke rumah sakit. Nah itu awal mulanya dia masuk rumah sakit. Di rumah sakit karena kita yang namanya temen kan, ada yang sakit.
saya akhirnya di situ kan sendirian karena dia sakit, gantiin posisi dia. Nah saya juga kalau sore mungkin sekitar 2 hari sekali saya datang ke situ. Jadi dia dirawat itu kurang lebih sekitar 3 minggu di rumah sakit lama. besar di situ, lumayan lama. Karena emang penyakitnya dokter juga bingung. Sampai profesornya datang ke situ kan, ngomong ke kita nih, kita diinterview sebagai karyawan. Ini kerjanya seperti apa? Kan gitu. Ya biasa-biasa aja, Dok. Normal aja. Pakai alat safety atau gimana nggak? Nah, ini kita tunjukin nih maskernya segede gini. Gitu. Oh, ini harusnya nggak kenapa-napa. Dan di saat dia setiap hari ternyata dia di rumah sakit, setiap habis asar karena dia selalu muntah, ya keluarnya begitu. Itu dikumpulin di rumah sakit tuh, sampel-sampelnya kan ada tuh, dikumpulin lah. Kata saya, kok bisa ya setiap hari kayak gini sampai badannya kurus kering. Kata saya, ini wah nggak beres nih. Saya masih tetap berpikirnya bahwa itu adalah dia diguna-guna orang di saat itu. Lambat laun berjalan, ya karena saya habis diinterview sama salah satu profesor di situ, dokter di situ, kepala dokternya. Jadi mikir kan, saya sama senior yang lain mikir, kok saya ceritain waktu itu saya malam begini sama dia. Terus besokannya malamnya juga ada kejadian kecelakaan di depan, sampai yang ininya si cowoknya meninggal. Ya, mereka juga tahu semua, ternyata satu pabrik itu tahu semua. Oh semalam ada yang gini-gini, tapi nggak tahu kalau saya habis pulang lembur di saat itu. Oh ya udah, kita mikir bareng-bareng. Tapi di saat itu kita kan berusaha untuk mencari ini orang sakitnya aneh. Kita ngomong dong ke kepala produksi waktu itu, Pak, ini bisa nggak kita bikin ibaratnya kayak rapat terbatas ya, kita meeting tentang kejadiannya si Anjar ini gimana gitu kan, penyakitnya kok aneh ya gitu. Bisa nggak sih kita coba seperti apa atau gimana? Tapi beliau jawabnya cuman yang itu udah biasa. Kita semua bingung ya kan, udah nanti aja lah, saya nggak ada waktu untuk meeting. Oh, senior saya bilang, ini nyangkut nyawa loh Pak. Ya nggak apa-apa, nanti gitu. Nanti kan kalian juga nikmatin hasilnya. Ya, kita makin bingung. Lah kok nikmatin hasilnya? Maksudnya apa? Tambah bingung lagi. Udahlah, kita kerja. Jadi kerjanya kayak jadi males-malesan di saat itu. Kita kerja jadi males-malesan sampai akhirnya di sore hari waktu itu, gimana nih, mau kita paksa untuk ngomong nggak si kepala produksi ini? Boleh, kita cegat aja kayak gitu kan di depan pas dia mau pulang. Biasa kan dia pulang jam 6 sore. Pak ini gimana? Akhirnya ketemu lah jam 6 sore. Pak ini gimana nih soal si Anjar Pak? Udah semua kan ntar udah ditanggung sama perusahaan, kalian gak usah pusing deh. Nanti kalian juga ngerasain apa? Ada, kata dia, timbal baliknya kok. Kalian gak usah banyak berpikir yang aneh-aneh kayak gitu. Namanya orang sakit ya wajar kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya kita kayak serba salah di saat itu kan. Satu sisi, dari sisi kemanusiaan kita juga nggak tega gitu. Nah karena satu sisi lagi kita kalau ngelawan dia takut juga, karena emang nggak ada yang berani sama beliau nih, sepengetahuan saya. Akhirnya kita dari situ, saya nggak lembur, pulang. Tapi dicegat nih sama senior, jangan pulang, ada yang mau gua omongin nih kayak gitu. Penting nggak? Penting banget, nyangkut nyawa lo nih. Lah kenapa jadi bawa-bawa saya? Dia bilang gitu kan. Udah ikut aja, kata mereka nih. Jadi ada sekitar 8 orang waktu itu. Mau pulang, ntar gue ceritain semuanya apa yang terjadi tadi gitu kan. Oke. Dari situ kita pulang. Tapi saya diajak ke salah satu warkop dekat pabrik. Kita ngobrol-ngobrol. Nah dia cerita,
di salah satu dari 8 itu senior saya ngomong, katanya, lu hati-hati deh, lu tahu nggak di sini sebenarnya udah banyak yang apa bisa dibilang meninggal lah di sini. Gue mau ngomong juga nggak enak sebenarnya. Gue udah lama ngeliatin lu dan gue tahu banget proses lu dari awal masuk. Nih kata senior kan, proses lu awal masuk, lu belum tahu apa-apa sampai lu ditaruh di lantai 3. Gue inget gue punya ponakan, gue inget gue punya adik. Jadi gue terpaksa harus ngomong kayak gini, hati-hati. Apa yang nanti bakal terjadi sama si Anjar, kemungkinan bakal terjadi sama lu. Saya itu langsung shock kan, maksudnya gimana? Saya bilang kan, ya mungkin kalau sakit mah nggak masalah. Ini dia kan sakitnya nggak jelas kan, kata dia gitu. Iya kalau menurut saya bilang gitu kan, itu mah kayaknya kena guna-guna deh bang. Saya bilang gitu kan ke senior saya yang lain kan. Terus kata dia juga, enggak, itu bukan guna-guna, memang itu sengaja, tinggal nunggu waktu aja, kata dia gitu. Tinggal nunggu waktu. Waduh, saya makin khawatir kan di situ ya. Tinggal nunggu waktu berarti ntar giliran saya kan gitu, setelah dia nggak ada. Ah udahlah, terus gimana? Saya bilang, jadi antusias kan ceritanya gara-gara beliau ngomong kayak gitu, jadi antusias. Maksudnya gimana ya? Saya bilang, ini dia adalah korban ke-6 di lantai 3 ini. Calon-calon dia bilang. Jadi si Anjar ini calon-calon korban ke-6. Nanti lu juga bakal ngerasain kalau ada yang kejadian apa yang misalkan sampai merenggut korban jiwa, apalagi dari dalam ya, dari sisi karyawan sendiri, lu akan terima bonus pasti nanti. Lihat aja ntar. Setega itu ya, siapa yang ngelakuin? Dia bilang gitu. Terus dia bilang, ya siapa lagi kalau bukan bos kita sendiri. Lah kok tega amat, jangan nuduh gitu. Saya bilang, jangan gitu, nuduh gitu gimana, emang itu kenyataannya, kata dia gitu kan. Ya tapi saya masih nggak percaya. Dia mau baik loh ke saya. Jadi setelah saya flashback, si kepala produksi ini emang saya perhatiin baik banget ke saya dari awal masuk. Jadi tadi sorry kelewat, dia ini selalu kalau pas lagi seminggu sekali kan pasti kepala produksi ini keliling area pabrik kan, pasti ngecek. Pas di tempat saya pasti agak lama, mungkin sekitar 10-15 menit. Pasti ada perbincangan soal kerjaan awalnya. Lama-lama kayak ke pribadi. Dia nanya kayak kamu tinggal sama siapa, punya keluarga berapa bersaudara, kayak gitu, kamu anak keberapa, kayak gitu deh, sampai ke keluarga lah tahapnya. Terus oh gitu ya. Terus saya sih mikirnya saat itu mungkin untuk pendekatan supaya nanti untuk jadi karyawan ya, mungkin harus kayak gitu. Tapi ternyata di balik itu dia nanya kayak, kamu di sini kerja, kalau seandainya menerima bonus cara pribadi deh dari saya, itu dia pernah ngomong di meja kerja saya, apakah kamu akan terima? Saya bilang ya mungkin itu sebagai apresiasi saya bekerja kan gitu. Nggak apa-apa sih pak, alhamdulillah saya mah, namanya baru masuk kerja ya, hitung-hitung buat tambahan saya ongkos. Kamu butuh apa? Saya langsung tembak gitu waktu itu. Oh saya butuh kendaraan pak, saya bilang gitu. Saya butuh motor sih yang utama buat saya kerja, karena ini motor juga punya tetangga waktu itu kan. Oh kamu ini ya boleh minjem ya? Iya sewa sih pak, saya janjinya sewa. Terus kata dia, ya udah, saya minta foto KTP kamu sama foto kamu, kalau bisa yang close up, kata dia gitu. Itu saya baru inget banget tuh kejadian itu. Jadi nyambung sama yang tadi kan. Saya tanya, Pak emang foto itu buat apa? Oh itu untuk data karyawan. Harusnya kan HRD yang minta ya, dari awal kan udah diminta tuh. Tapi kenapa dia minta lagi?
yang jadi agak rancu, tapi ya udah saya kasih, namanya juga atasan, apa katanya deh, saya bilang saya kasih aja. Saya kasih KTP sama foto close up tapi di hari besoknya. Nah, dia sempat sempat ngomong, nanti kalau emang saya nggak ada di ruangan, kamu taruh aja foto kamu close up ya kan, belakangnya harus warna merah, harus pakai seragam kita karena dia syaratnya itu, sama foto KTP kamu. Siapa? Taruh di meja saya gitu. Kamu taruh aja di meja, taruh di amplop putih panjang, itu syaratnya tadi gitu. Udah gitu aja. Kalau bisa sih ada nomor telepon kamu sama nomor rekening kamu, digituin. Oh siap Pak, nanti saya siapin semua berkasnya. Ya taruh di meja saya. Iya Pak. Ditaruh lah. Hari esoknya ya kerja seperti biasa, tetap dengan saya sendirian tanpa senior saya yang mendampingi karena beliau masih sakit. Saya kerja sendiri, pulang sore ya sekitar jam 6 lah. Nah terus saya baru ingat lah, iya besok saya harus nyiapin ini, ntar saya harus pulang buru-buru, harus diberesin biar besoknya pagi saya kasih gitu kan ke ruangan beliau. Nah hari itu saya ketemu juga sama beliau, gimana hati-hati ya di jalan gitu kan, ketemu tuh pas di locker gitu. Iya Pak, makasih Pak. Nanti kata dia, untuk kendaraan kamu gak usah mikir, gak usah dipikirin, maksudnya gitu. Saya nanti udah minta data juga ke HRD. Kemungkinan insya Allah 2-3 hari lagi ada unit baru datang ke rumah gitu. Oh maksudnya gitu kan, udah gak usah dipikirin, itu bonus buat kamu. Kok bonus? Saya mungkin baru 1 bulan di saat itu kerja, tapi beliau udah ngasih, belum gajian juga kan beliau ngasih gitu kan. Benar kejadian itu. 2-3 hari kemudian abis saya naruh tadi kan berkas saya di meja beliau, tapi sedikit aneh sih saat saya naruh, jadi si lacinya nih kebuka sedikit. Lacinya kebuka sedikit, di situ ada kayak apa ya, yang saya lihat tuh ya rokok-rokok zaman dulu, kayak semacam sesaji ya di situ ya, kayak ada dupa kecil banget ada di meja dia, di lacinya kan kebuka dikit kan. Kata saya, kok bos ada begini-beginian ya. Saat itu saya mikir, saya naruh, tapi di dekat dupanya itu yang saya lihat ada pas foto close up beberapa orang melingkari itu, dan itu belum sampai melingkar, mungkin belum sempurna ya, belum melingkar, baru setengahnya. Jadi mungkin 6 orang ini. Nah ini ada salah satunya teman saya, si senior saya Mas Anjar ini ada di sini. Saya ingat sebelah kanan waktu itu. Kata saya ada fotonya Mas Anjar. Kenapa saya juga dimintain, jangan-jangan mau ditaruh sebelahnya nih. Gitu kan saya mikirnya. Kacau nih perusahaan, ternyata bener yang pernah diomongin waktu itu sama senior kan, bahwa dia ngelakuin sesuatu hal yang membuat terjadi korban jiwa secara berurutan selama mungkin sekitar periode 10 tahunan terakhir. Jadi ada yang 1 tahun baru di situ nggak ada yang 2 tahun nggak ada, dengan kondisinya sama. Jadi seakan-akan itu ditutup dengan penyakit lah katanya alasannya, dengan kondisi kerjanya yang begini begitu. Tapi kan kita sendiri real ngelihat dia muntah tapi keluarnya beda gitu. Jadi kayak aneh ya gitu. Nah kembali lagi yang tadi, iya emang saya bilang saya dikasih motor, saya bilang, terus saya dikasih uang jajan katanya buat transport. Jadi saya dikasih transferan, kadang zaman dulu ya 300-500 ribu, itu kira-kira seminggu 2 kali jadiannya. Tiba-tiba pas ngecek rekening aja tiba-tiba lah, wah ada uang 300-500. Ntar abis itu, zaman dulu kan masih zaman SMS nih, beliau SMS, Mas untuk kamu jajan gitu kan. Loh
Kata saya, ini apa ya? Oh iya Pak, terima kasih gitu kan. Namanya anak muda saat itu kan seneng ya, dapat duit tiba-tiba 300.000. Jadi 2-3 hari kemudian 500.000. Nah setelah saya telaah lebih jauh, jam transfernya, hari transfernya sama. Iya, jadi setiap hari Selasa sama hari Kamis jam 1 malam. Jadi setiap ada uang itu, kira-kira 1-2 jam kemudian beliau ini SMS saya, Mas buat jajan, Mas buat beli bensin, kayak gitu. Nah, namanya kita masih muda nggak mikir aneh-aneh gitu. Oh iya, makasih Pak, makasih gitu kan. Wih amat nih. Sampai akhirnya saya, ya itu ketemulah, kita ditarik sama senior, cerita. Iya, kata siapa? Senior, emang begitu caranya. Dia emang ngedeketin dulu, apa yang dia butuhin dipenuhin pelan-pelan sampai dia ngerasa udah nyaman kerja di sini. Satu, kedua, ngerasa nggak akan berpikir yang aneh-aneh. Kalau sampai terjadi sesuatu sama diri lo sendiri, kata dia, itulah lo akan dimakan sama dia. Dimakan siapa? Ya mungkin ada sosok yang pernah lo lihat gitu. Saya bilang iya, emang ada sosok hitam besar di lantai 3. Saya lihat waktu itu begini orangnya, maksudnya sosoknya itu bentuknya berbulu, besar, tinggi, bertaring, mangap. Wah nggak karuan deh, liurnya kemana-mana. Terus sampai tangannya juga gitu, kukunya panjang-panjang kayak mau nerkam gue. Waktu itu sempet gue tuh mau pingsan. Pingsan bener akhirnya. Awalnya lari, udah nggak sanggup, kayak energinya kayak keserap di saat itu. Oh gitu. Oh berarti yang lo pingsan, soal laporan dari kepala produksi bilangnya waktu itu Pak, sebut aja Pak Agus ya. Pak Agus bilang katanya dia ini bilangnya gangguan lambung lah kayak gitu. Jadi maksudnya dia menutupi bahwa ini mungkin belum makan atau dia lembur tapi gimana kan gitu, jadinya menutupi itu. Ternyata kan lu dibawa ke klinik lu sehat-sehat aja kan. Ya sehat, cuman ya gue bengong aja di saat itu, kok bisa gitu kan. Ya makanya hati-hati, karena emang di sini rawan lah bisa dibilang untuk hal-hal kayak gitu. Nah, terus gimana nih soal si Anjar? Besok kita nengok yuk. Oh boleh. Besoknya kita nengok. Ya anehnya si Anjar ini kalau kita tengokin ya ngobrol aja biasa, nggak kelihatan orang sakit. Ya pucet biasa lah. Nggak ada yang kelihatan kayak orang lemes gitu, enggak, biasa. Nah waktu itu kita datang ke rumah sakit habis maghrib datang, kita berlima waktu itu, saya sama senior berempat jadi berlima. Nah akhirnya kita makan di situ bareng-bareng, kita nongkrong makan di ruangan itu karena jam besuk kan, waktu itu jam 6 sampai jam 8 malam. Ya kita makan, dia pengen makan sate gitu bawain. Waktu itu kita SMS kan, dia balas SMS-nya, aku mau makan sate nih Mas gituin. Oh ya udah kita beliin ya kan, pokoknya apa yang dia mau kita beliin, kita makan bareng. Dalam perjalanan kita lagi makan tiba-tiba dia teriak histeris. Jadi-jadinya dia kayak orang ya ketakutan gitu kan, nunjuk di salah satu sudut di situ. Jadi di dalam ruang perawatan ini dia memang yang sendiri, karena dari perusahaan memang memprotek ya, takutnya terjadi penyakit menular atau gimana katanya gitu. Jadi SOP-nya kalau ada yang dirawat pasti kamarnya satu orang satu. Sendirian dia bilang di pojok situ, dia nunjuk itu ada hitam tadi gitu kan. Saya takut Mas, wah langsung menggigil badannya, langsung megang tangan kita semua kan, tolong saya ada gitu. Nah kita kan bingung ya, ini kenapa lagi makan enak-enak lagi ketawa-tawa, kenapa? Itu masih begitu terus kan, nunjuk dengan raut wajah yang ketakutan melotot sampai yang benar-benar kayak mau copot matanya saat itu. Mas Anjar saya lihat, lah kenapa? Saya bilang, udah
nggak apa-apa tadi gitu kan, udah makan lagi, ntar dulu kata dia, saya mau selimutan dulu. Akhirnya nggak lama datang suster ke situ, perawat, untuk ngasih obat lewat suntikan. Nah si susternya bilang memang setiap malam ya antara jam 9 udah mulai nih katanya, jam 9 sampai jam 4 pagi ini si pasien ini atas nama Anjar ini pasti histeris terus di rumah sakit. Katanya di pojok lah ada ini hitam besar, katanya mau makan saya, bilang jangan makan saya, kata gitu kan. Itu kenapa ya mas gitu. Susternya nanya ke kita kan, oh mungkin kalau lagi sakit mah apa halusinasi atau gimana kali. Terus kita bilang gitu kan, kita menutupi juga namanya kan, kita juga nih nama baik perusahaan kan, takutnya mereka juga nggak mau kerja sama dengan kita untuk ada yang dirawat atau gimana. Akhirnya oh gitu, tapi ini aneh, udah 3 minggu loh, hampir 3 minggu selalu gitu si Mas Anjar ini. Bisa tolong panggil Ustadz atau apa kesini datang, mungkin butuh ditenangkan atau gimana, mungkin keluarganya bisa suruh kesini gitu kan. Iya kita udah hubungin keluarganya, tapi emang ya hanya ada ibunya aja di kampung, jadi ya udah tua juga kan, takut kenapa-napa, jadi kita yang rawat aja di sini gantian gitu. Nah terus kata susternya ya kalau bisa sih cepatnya ada keluarganya, karena kita di sini sama dokter pun, tim dokter udah bilang takutnya ada sampai terjadi, ya mohon maaf gitu, kita ngomongnya di samping nih, jauh dari dia, kayak takut terjadi sampai meninggal dunia atau gimana kan, ntar gimana, kata suster udah sempat ngomong gitu. Nah dia bilang selalu jangan makan saya takut, kamu dari mana gitu, selalu kayak gitu dia teriak-teriak setiap malam. Hampir 3 minggu kan, kebayang stresnya dari badannya gemuk sampai kurus saat itu saya lihat. Dan di saat habis asar sekitar jam 3:30 pasti dia tiba-tiba batuk dan muntah keluar macem-macem saat itu. Jadi kan kebayang orangnya udah kurus banget gitu kan. Oh iya, nanti deh kita coba upayakan untuk ajak keluarga ke sini, kita bilang gitu. Nah karena kita ngelihat sendiri di saat itu ada kejadian si Mas Anjar ini selalu teriak-teriak. Nah kita berlima nih sepakat, gimana kalau ada yang nginep di sini gitu kan, coba deh ada yang nginep, karena kan dia sendiri nggak ada yang nungguin 1 atau 2 orang. Karena saya ngerasa beliau nih senior saya, ya saya ngajuin diri, ya deh saya nginep, dia bilang gitu. Sama ini ya 1 lagi temen, nggak apa-apa ya, dia bilang gitu. Waktu si Andri kalau nggak salah, ya Mas Andri senior juga di lantai 2 itu. Kita berdua di situ tidur. Kita jadi kayak tidur nggak tidur karena dia teriak-teriak terus. Kita nyaksin nih kamar jadi kayak yang kita rawat ini kayak bukan orang. Ya mohon maaf, kayak ada masalah gangguan mungkin kejiwaan atau gimana gitu. Karena dia teriak-teriak terus. Jangan gitu kan, takut segala macem. Ya udah, akhirnya kita tungguin ganti-gantian tidurnya. Nah pas sekitaran jam 2:30, 2:30 pagi, itu benar-benar yang saya lihat dia teriak kayak sampai uratnya ini sampai kayak mau putus. Saya lihat teriak takut banget, dia mangap, saya liatin dia mangap, terus matanya melotot kayak hampir kebalik ya jatuhnya, kayak emang dia ketakutan. Jadi yang saya lihat itu dia kayak tangannya ini kayak megang leher, seakan-akan ada yang ngejerat dia dari belakang. Kebayangkan kayak orang lagi ngejerat gitu dari belakang, tarik. Itu dia teriak, bener-bener teriak. Dan udah sepersekian menit ya, kita panggil perawat situ ya, mereka juga ngelihat, dokter jaga juga ngelihat, ini kenapa ya nggak tahu. Yang kita lihat ini begini, dia mesti gimana kita. Dokternya pun bingung, kita tarik tangannya nggak bisa, emang keras, dia kayak seakan-akan nahan sesuatu di lehernya. Sampai terus akhirnya ya terus udah nggak lama, mungkin 1-2 menit dia langsung meninggal. Iya,
meninggal di situ, di tempat tidur itu dengan kondisi yang sama. Nah terus pas lagi proses kejadian kayak gitu kan, bisa dibilang sakaratul mautnya lah. Yang kita lihat kan kayak orang kejerat, nggak ada tali padahal. Tapi pas dokternya pergi sama si perawatnya pergi dari situ, nggak lama tuh kelihatan di lehernya tuh kayak melingkar tali, kayak tambang ya. Tapi bentuknya aneh, emang tambangnya beda, nggak kayak tambang-tambang kayak di warung atau gimana, nggak, itu beda kelihatan. Terus badannya pas dibuka, pas lagi kan itu mau proses pemulasaran ya kalau nggak salah, dibuka dulu dong, digunting bajunya kan, emang udah pakai baju ini juga kan di sana, baju rumah sakit khusus kan, tetap digunting ya biar jadi tanda. Itu badannya penuh kayak cambuk, kayak orang dicambuk yang bener-bener yang asli, beneran ngeri. Emang saya nggak pernah lihat orang dia selimutan terus kan pakai baju ini, tapi emang badannya cambuk, nggak logis aja. Dia kan kerja di pabrik, masa badannya penuh cambuk, punggung, dada, yang saya lihat sampai benar-benar yang dadanya itu sampai kayak ngelopek gitu ya, maaf ya. Cambuknya benar-benar asli keras banget kali ya, itu kayak ngelopek gitu. Makanya kan saya, kok bisa ya sampai kayak gini gitu kan. Saya lemes saat itu ngelihat beliau ini nggak adanya, kondisinya nggak bisa ngomong, kayak yang dalam bayangan saya, jangan sampai gue kayak gini. Jadi waktu itu langsung kita bawa jenazahnya itu ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Waktu itu juga pagi itu juga langsung kita bawa, saya ikut dampingin juga, tapi saya di depan ambulannya ngikut ya. Di sana juga keluarga ya nangis segala macem, terus ya kita juga nggak bisa jelasin apa yang terjadi, yang masih dari rumah sakitnya seperti ini, gitu aja. Tidak ditemukan satupun penyakit yang mengarah ke arah kematian dia. Dan di dalam tubuhnya di tubuhnya banyak luka-luka segala macem ya. Ya memang bisa, dokter itu juga bingung lihatnya, kok kita ngasih obat apa udah sesuai dengan prosedur, tapi ya memang ada bekas cambukan itu cukup banyak di badan dia. Nah terus abis itu kita kembali ke Jakarta. Proses pemakaman udah selesai di hari esoknya. Terus kita balik ke Jakarta. Di Jakarta tuh akhirnya di Bekasi nyampe, saya gantian di saat itu. Yang saya alami awalnya kayak orang, saya pernah berobat di rumah sakit katanya asam lambung awalnya. Jadi asam lambung segala macam, kata dokter seperti itu. Tapi yang saya rasain beda. Yang saya rasain badan saya panas, dalam kondisi dingin kayak gini juga saya tetap panas. Yang dirasain panas, sering mimpi buruk. Saya itu sering mimpi kalau malam kayak dikejar-kejar. Awalnya nggak tahu siapa, malam keduanya mulai kelihatan wujudnya, besar hitam. Yang saya lihat saat itu bawa cambuk. Pada waktu saya ngelihat dia bawa cambuk, tapi waktu saya mimpi saya bawa cambuk. Nah dia sempat di malam ketiganya saya lagi sakit di rumah, saya mau dirawat karena di rumah sakit kan mau dirawat harus ada alasan yang jelas sakitnya apa. Nah sedangkan saya cuman panas dingin meriang kayak gitu-gitu aja ya, dokter nggak bisa ngerawat saya di rumah. Nah terus akhirnya saya mimpi yang ketiganya, dia bilang gini, kamu milik saya. Si sosoknya itu nyamperin saya. Jadi saya di situ saya lihat saya ini lari, terus saya terjatuh. Sosoknya ini bilang, kamu milik saya, kamu bagian dari saya. Dia bilang kayak gitu. Lah kata saya, kok jadi milik saya, apa urusan nama saya gitu kan. Terus saya jawab, kenapa saya? Karena kamu sudah menikmati apa yang saya berikan. Loh saya mikir di saat itu, apa dia ngasih apa ke saya? Nah, baru saya flashback lagi, namanya saya di rumah kan sakit waktu itu, mikir, oh jangan-jangan bener nih. Jadi
dari kepala produksi ini. Ya kan, jangan-jangan dia nih pelakunya. Jadi sempat menduga-duga kayak gitu, tapi ya memang kenyataannya kan. Saya nggak percaya gitu aja. Saya ngomong ke orang tua, sampai orang tua bilang, ya udah, kamu sakitnya nggak jelas nih. Kita ke tempat Pak Ade aja di kampung saya di Jawa Tengah, di Kebumen waktu itu, diobatin sama beliau. Dan beliau bilang, si orang pintar ini, saya bilang, Pak Ade saya juga bilang, katanya anak ini udah terikat, katanya terkunci oleh sesuatu, ya bisa dibilang bakal jadi calon wadal. Kalau dalam bahasa Jawanya kan tumbalnya gitu, yang kesekian katanya. Lalu saya bilang, lah kok setega itu gitu kan, siapa yang lakuin? Ya atasan kamu, langsung ditembak kayak gitu. Siapa lagi? Karena saya komunikasi, dia bilang dia sudah menikmati apa yang saya sudah berikan. Lah kamu gimana? Akhirnya saya cerita, ya saya sering dapat uang, dapat gini gitu ya kan, gift. Nah terus abis itu ya kejadian kayak gini, ada yang meninggal, saya ceritain juga di perusahaan seperti ini seperti itu. Dia bilang ya itu salah satunya, nanti akan dapat apa namanya, hadiah deh pasti. Udah nih Pak Ade lepasin dulu, tapi gini ya kata dia prosesnya, mungkin sekitar 2-3 hari kamu puasa segala macem, nanti Pak Ade coba lepasin ikatannya, kalau emang bisa nanti coba dilepasin. Nah setelah itu biar kamu sehat, ya kamu harus ngajuin keluar, resign dari situ. Oh ya udah. Malam itu juga saya pulang, naik kereta langsung pulang, nyari kereta yang mendadak malam itu. Kita pulang sampai ke Bekasi. Jadi pulang hari, berangkat pagi, pulang malam, nyampe lagi subuh. Sampai rumah udah orang tua langsung bilang, udah mulai besok mungkin lusa lah kamu masuk, ajuin surat resign, begituin, karena udah nggak bener nih, kamu bakal jadi korban selanjutnya, kata mama gitu kan. Iya mah. Nah akhirnya besoknya malamnya saya bikin surat resign kan, untuk hari esoknya saya masuk ke ke tempat kerja, ke pabrik. Nah waktu saya lagi mau masuk dari di gerbang security, saya ganti seragam. Habis ganti seragam terus pengen buru-buru naruh aja, karena kan waktu itu pernah si kepala produksi ini bilang kalau ada apa-apa taruh di meja saya gitu kan. Ya udah saya buru-buru aja ke ruangan dia, belum ada orang, masih 6:30 mungkin ya, saya taruh di meja dia. Nah pas saya lihat lacinya kebuka lagi, masih dengan itu, tapi di saat itu yang saya lihat si dupanya masih nyala. Siapa yang nyalain nih? Masih baru. Dan ternyata ada foto saya bener nyempil di sebelahnya Mas Anjar. Makanya saya sakit waktu itu. Dan ternyata udah nyempil di situ, ada di sebelahnya Mas Anjar. Nggak tahu, mungkin udah diputus ya dari kampung saya. Jadi wajah saya ini kayak kayak rusak lah di fotonya. Kalau yang lain kan pada jelas nih, padahal saya jelas-jelas ngasih foto close up-nya ini, jelas muka saya. Tapi di saat itu saya lihat muka saya udah kayak kebakar gimana gitu. Tapi emang itu foto saya. Yang selanjutnya mungkin ya di saat itu. Nah terus bener aja apa yang dibilang sama senior-senior yang lain. Seminggu, nggak nyampe 1 minggu setelah kejadian itu, pas banget saya lagi ngasih surat resign, kan kita senam dulu nih. Kejadian kita lagi senam, ya kepala produksi sama orang-orang yang lain ya di perusahaan itu bilang, minggu ini kita dapat achievement besar dari salah satu perusahaan ABC lah gitu kan. Terus kemungkinan nanti kalian akan mendapatkan bonus dengan nominal sekian. Udah dibilang ini di awal. Loh, oh iya pada seneng dong. Tapi seneng kayak senang terpaksa, karena di balik ini pasti ada kejadian kayak gitu. Nah yaudah, selesai diumumin, kita
cabut balik lagi ke pabrik, kita kerja sambil jalan nih, sambil ngobrol saya sama senior. Mas, bener ya ternyata abis kejadian kemarin Mas Anjar, kayaknya belum seminggu ya, tiba-tiba ada perusahaan baru nih, kita jadi vendor baru gitu kan, dapat bonus lagi, bonusnya gede ya, lumayan. Tadi kan udah bilang untuk yang paling rendah aja dapat levelnya 5 juta katanya saat itu, bonusnya doang cash ditransfer. Nah terus dapat voucher belanja juga di salah satu supermarket gitu. Nah itu benar jadian, besokannya dikasih, tapi kan saya udah ngajuin surat resign nih, dan kalau kita resign nggak bisa langsung besok langsung keluar, nggak bisa kan, pasti kita ditanya-tanya dulu segala macem sama pihak-pihak terkait nih, maksudnya dari kepala produksi, kenapa kamu gitu. Bener aja, siang habis makan siang saya dipanggil sama dia, dipanggil langsung ngomong, maksud kamu apa, kamu mau keluar dari sini? Saya bilang, Pak, saya sepertinya udah nggak bisa Pak gitu, karena memang badan saya kondisi udah nggak enak terus. Selama ini saya juga sering mimpi buruk, dan mimpi buruknya begini. Saya ceritain, kata dia, itu mah cuman apa karena kamu kelelahan gitu. Saya tambahin gaji kamu. Lah nanti saya mau ditambah berapa Pak? Kamu minta berapa saya bayar, saya yang ngasih. Itu semua kan saya kasih cuma-cuma. Emang saya kasih kamu kendaraan, saya kasih kamu uang jajan, itu enggak apa masuk perusahaan? Enggak kan, itu pribadi saya kasih ke kamu. Iya Pak, tapi saya tetap beralasan saat itu, orang tua saya minta saya nggak kerja lagi Pak di sini. Orang tua kamu kalau gitu minta subsidi berapa, jujur aja, sampai digituin. Kata saya, enggak deh Pak, mau berapapun kayaknya orang tua mah susah, telepon aja deh sendiri. Kalau nggak percaya, Bapak kan ada kontak orang tua saya, tanya aja. Oke, nanti saya telepon sore habis asar, minta berapa saya kasih setiap bulan, yang penting kamu tetap di sini gitu, kata dia. Enggak Pak, kayaknya besok saya terakhir. Bonus kamu gimana, kan saya mau kasih, udah saya kasih sekarang deh, sampai digituin. Enggak saya bilang, enggak Pak, enggak, makasih. Karena udah saat itu masih yang tutupin, sampai akhirnya, Pak udah deh, to the point aja, saya bilang. Bapak ngelakuin ini dari semua yang udah terjadi, saya tahu Pak semuanya. Kamu tahu dari mana? Kamu jangan sembarang nuduh saya, kata dia gitu kan. Terus saya bilang, enggak Pak, saya ngelihat sendiri kejadiannya, dan saya ngelihat juga apa yang Bapak siapin di bawah laci meja Bapak. Saya bilang gitu. Dia nggak bisa ngomong, diem. Dari berdiri sampai duduk posisinya, dia diri langsung duduk, lemes. Akhirnya, iya saya lakuin itu semua. Agak lama diem. Iya saya lakuin itu semua karena demi kemajuan perusahaan ini. Dan saya juga dapat tuntutan juga dari pusat untuk bisa selalu achievement setiap bulan, dan selalu harus ada vendor baru. Kita harus punya vendor baru minimal 1-2 dalam 1 bulan. Kamu bayangin gimana caranya kalau nggak dengan cara seperti ini. Jadi nggak heran kalau banyak kejadian yang kamu lihat selama ini. Memang itu saya menaruh di lantai 3. Dia mengakui semuanya. Saya taruh di lantai 3 di pojok. Itu emang itu yang saya pelihara di sini untuk ya istilahnya kayak penglaris atau gimana, tapi ya harus, kalau emang mau dapet ya harus ada imbal balik, ya nyawa kan gitu kasarnya. Iya Pak, saya udah tahu semuanya, makanya saya mutusin untuk keluar. Apapun yang terjadi, saya bilang saya akan tetap keluar. 3 kali saya naikin sampai gitu. Enggak Pak, mohon maaf, saya bilang. Orang tua kamu saya udah telepon juga sama jawabannya, nggak bisa. Lebih baik keluar daripada mati di situ, katanya. Oh ya udah, ya gimana katanya. Tawaran saya yang terakhir, enggak Pak, mau 10 kali juga saya nggak mau, saya bilang gitu. Pribadi kayak mau dari perusahaan saya tetap nggak mau, saya bilang gitu. Ya udah terserah kamu katanya. Tapi ingat, saya nggak akan tinggal diam, katanya gitu. Ya itu setelah saya dari ketemu
kepala produksi ini siang jam 2-an lah, 2 lewat saya udah mutusin langsung ke loker pulang. Saya nggak lanjutin kerja lagi karena udah terlalu banyak kejadian yang menurut saya udah jelas kok dia janggal, ya. udah janggal dari awal, bahkan sampai saya ceplosin ya kan, saya omongin langsung, saya tembak, dia mengakui ya, terus cuman dia emang nggak bilang kamu harus jadi ini kan gitu, tumbal berikutnya enggak, tapi ya udah saya pikir ya nggak bisa daripada ntar gimana, nah ya udahlah kayak gitu. Jadi Bang Aryo resign dari situ. Nah setelah itu tetap masih ada gangguannya, masih diganggu kayak sosok hitam itu masih terus ada dalam mimpi saya sampai kira-kira sekitar 2,5 bulan kurang lebih, sampai saya bolak-balik ke kampung lah. Nah, kata Pak Ade saya udah bilang, ini dia tetap ngincar kamu, semua data kamu udah sama dia, bukan kamu udah diikat. Kemarin udah saya coba lepasin, diikat lagi sama dia. Apa yang kamu lakuin? Saya ketemu sama beliau, kamu salaman, iya, ya itu keikat lagi. Ya ampun, salah lagi saya. Ternyata nggak boleh salaman, nggak ngomong. Pak Ade saya mau salaman dia kenceng banget kalau cengkram tangan. Kalau lagi salaman tuh nggak kayak orang iya gitu, dia pegang kenceng, kayak ada sesuatu dan lama. Ya mungkin sekitar beberapa 30 detikan tuh salaman, entah dia yang membaca sesuatu, saya liatin gitu kan. Nah ternyata keikat lagi, ya alhamdulillah bisa kelepas lah setelah itu. Nah yang terakhir saya terus kemudian kan istirahat dulu di rumah karena habis kejadian kayak gitu. Ya, terus saya ngelamar kerja lagi, dan kebetulan pabriknya yang tempat saya kerja selanjutnya itu dekat pabrik tersebut. Iya kan, otomatis masih ada beberapa yang kerja di situ pasti ketemu saya kalau pulang. Sempat saya nyari info iseng-iseng aja, gimana Pak Agus, saya bilang gitu kan. Wah sakit sekarang. Terus gimana achievement? Ya ada aja sih, cuman sekarang kalau untuk Pak Agusnya sakit-sakitan, kata dia gitu. Kata salah satu senior pas lagi lewat, dia mau pulang, kita pepet kan, lalu gimana kabar segala macam. Iya sakit dia sekarang gitu. Oh ya kerja paling seminggu 2 kali kayak gitu masuknya. Terus setelah kejadian lu pokoknya sakit aja dia, sakit-sakitan. Sekarang badannya kurus, tadinya kan gemuk gede, sekarang kurus katanya. Oh ya nggak tahu deh sampai kapan tuh orang masih ada gitu kan. Jarak seminggu kemudian ketemu lagi. Kebetulan senior saya lewat depan pabrik saya yang baru nih, ngobrol, gimana kabar, sehat. Bagus kan meninggal, kapan, dia bilang. Nah, itu 2 hari lalu. Oh innalillahi, kata saya. Wah ngeri meninggalnya, kayak kondisi melotot gini persis kayak si Anjar. Waduh, saya bilang gitu kan, persis banget kayak si Anjar, katanya ketulah tuh orang gitu. Akhirnya ya udah, banyak kejadian itu ya alhamdulillah sih sekarang katanya aman-aman aja sih, nggak ada lagi yang kayak gitu. Mungkin kalau kecelakaan kerja biasa ada, tapi yang kayak begitu udah jarang sih. Sampai korban jiwa lagi udah nggak ada malah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Karena Tapi dia tetap juga masih beroperasi. masih sampai detik ini. Alhamdulillah masih ada. Makanya saya mau ngomong juga agak gimana ya, karena masih ada perusahaannya dan masih operasional sampai detik ini. Nah berarti si Pak Agus ini dia meninggalnya itu dia balik lagi apa gimana nih, maksudnya si ilmu atau apa ya, dia ngasih santet atau guna-guna kayak gitu ya? Kalau menurut saya sih kayaknya bukan guna-guna ya, jatuhnya tumpal ya. Iya harusnya. Berarti dia memuja sesuatu nih. Iya bisa jadi dia memuja sesuatu. Nah dia harusnya menargetkan si A, tapi si targetnya nggak bisa, otomatis kan menyerang ke diri dia, kemakan sendiri. Jadi kalau kata senior waktu itu ketemu ya emang kondisi terakhirnya ya begitu. Oke, berarti target terakhirnya siapa?
Saya harusnya belum ada sih. Saya masih ke selanjutnya. Kan gagal ya, gagal Bang Aryo. Nah selanjutnya pas yang setelah itu mestinya ada dong, karena dia ini kan meninggal ya. Iya. Meninggal karena nggak bisa ngasih sebuah tumbal ke apa namanya, ke iblis lah mungkin ya pasti iblis sih ya, pasti. Iblis yang dia sembah itu. Kalau saya tanya sih kan katanya udah nggak ada lagi kejadian. Mungkin ya ini kan dia emang secara pribadi ngelakuin perjanjian tersebut. Jadi setahu saya sih kalau emang kayak gitu, kalau emang dia pribadi dia sendiri yang mengajukan, ya putus biasanya ke dia doang. Dia udah nggak ada dimakan, ya udah. Jadi ibaratnya tumbal nggak dapet, ya lu gue makan, kelar, ya udah putus. Urusan perusahaan lu biar gini gitu ya nggak ada urusan lagi. Udah lu kan gue udah makan, kan gitu. Jadi selesai jadi situnya, jadi udah nggak ada lagi ya. Alhamdulillahnya. Akibat ya ketamakan dia sendiri. Iya. Tamak, serakah dan ingin menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang pengen dia dapatkan. Betul, iya. Jadinya makan ke dia sendiri. Tapi alhamdulillah ya Bang Aryo udah lepas dari itu semua. Ya, alhamdulillah Bang. Dan yang bikin kaget juga dia berani mengakui gitu iya. Gila sih itu gokil. Ngakuin. Ya, memang saya ngelakuin. Loh, saya ini orang bener-bener ya seterang-terangan itu gitu loh. Dia ngomong. Manusia. Oke, Bang Aryo. Kisah yang sangat menarik ya. Ini serem banget. Terakhir, Bang Aryo, mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi, mungkin pesan-pesannya ke penonton, silahkan. Ya, pesan-pesannya sih untuk kita kalau kerja yang pasti hati-hati. Terus kalau ada yang kayak kisah kayak saya dulu, misalkan ada yang kok baik tiba-tiba tapi beda lah secara terus menerus, dan tolong diperhatiin juga kayak tadi saya bilang juga kan, kayak tanggalnya kok sama, jamnya kok sama, takutnya menjadi korban selanjutnya. Jadi kalau emang terjadi kayak gitu mengindikasi ke arah sana, mendingan mengalah aja deh, keluar aja, resign, saran saya sih kayak gitu. Oke. Bang Aryo, terima kasih. Oke, JPKers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Aryo. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan atau menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 427.683. Atau mungkin juga teman-teman ingin bercerita tetapi malu atau kejauhan jaraknya ke studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan cerita menarik kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Aryo, terima kasih buat waktunya. Bang Ale. Ya. Sama-sama. Sampai jumpa.